ya dipanggil Ibu Kantor ini untuk apa, Nak? Mungkin berkaitan karena saya lupa izin. Oke, waktu hari Sabtu kamu lupa izin untuk mengikuti latihan pramuka ya, Nak ya? Iya, Bu. Latihan pramuka ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, ini Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Rima. Bu Rima juga pernah sempat tidak mengikuti kegiatan pramuka. Kira-kira kenapa kamu tidak mengikuti kegiatan pramuka, Nak? Karena saya lupa izin, Bu. Alasannya kenapa? Karena ada usaha keluarga, Bu. Oke, terima kasih. Indi, tahu nggak keyakinan kelas kita? Salah satunya apa, Nak? Bertanggung jawab, Bu. Nah, betul. Lain kali, Indi kalau misalkan tidak masuk sekolah harus apa, Nak? Harus meminta izin dulu, Bu. Ini apa yang solusi yang akan kamu lakukan nanti ketika tidak masuk sekolah, tidak ikut latihan pramuka? Sama apa, Nak? Pertama, Indi minta meminta izin kepada guru. ya, Kedua, meminta maaf karena tidak meminta izin. Oke, terima kasih. Indi terima kasih ya sudah mau mengakui kesalahannya Indi. Lain kali Indi akan mengikuti pelatihan pramuka lebih giat lagi. Terima kasih atas yang baik. Terima kasih Indi, boleh istirahat kembali. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di ruangan Ibu. Tahu kenapa saya dipanggil ke kantor? Iya betul. Ibu pernah mendengar kemarin ada yang lapor Ibu ke kelasnya karena katanya Nana tidak ikut piket ya. Kenapa tidak ikut piket, Nak? Oke. Kenapa langsung tidak piket? Nah, Nana tahu tidak keyakinan kelas kita, perasaan kelas kita? Iya, betul, selalu bertanggung jawab dan laksanakan piket ya, Nak ya. Kira-kira solusi apa yang akan Nana lakukan ketika tidak melakukan piket? Saya akan tidak melaksanakan piket. Betul. Kemudian keduanya apa? Kedua, saya tidak beralasan. Oke, baik. Karena pura-pura alasan kamu itu tidak baik ya, Nak ya. Harus jujur. Nanti kalau misalkan ada sesuatu tinggal bilang saja kepada Bu Rima atau ketua tiketnya atau ketua kelasnya kalau Nana belakangan karena sakit perut. Tapi benar-benar sakit perut ya, Nak ya. Nah, sekarang harusnya apa yang ingin lakukan ke depannya? Berarti harus bertanggung Jawab dan melaksanakan tugas piket. Terima kasih, Nak. Karena nanti ke depannya harus lebih bertanggung jawab dan kemudian nanti melaksanakan tugas piket dengan kerelaan hati. Oke? Baik, jadi ya tidak akan melakukannya lagi. Ya, salaman ya, Nak ya. Sekarang boleh istirahat lagi ya. Ina tahu tidak kenapa Ina dipanggil ke ruang guru? Karena saya tidak melaksanakan membuang sampah pada tempatnya. Oke, Ina tidak membuang sampah pada tempatnya. Kata teman-temannya, Ina membuang sampahnya saya. Salah-salahnya. Nah, kenapa Ina seperti itu? Alasannya kenapa? Karena lupa, Bu. Lupa ya. Ina sudah tahu keyakinan kelas kita? Sudah, Bu. Apa itu peraturan kelas kita? Harus apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Ina semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Rima. Ina tadi sudah mengakui kesalahan Ina untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagus, Ibu apresiasi.
Kira-kira solusi yang akan Ina lakukan ke depannya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, terus kalau pikir harus apa kan? Harus melaksanakan Piket. Terima kasih. Nanti setelah dipanggil seperti ini, ke depannya Ina harus melaksanakannya seperti itu, ya nak ya? Nah, ini harus apa dalam kehidupan kita? Bertanggung jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kerandon, Ibu Yesi Yusnianisi SPD SD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin peserta seminar pendidikan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 4 Februari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara seminar pendidikan dengan judul Diseminasi Pemahaman dan Implementasi Modul 14 Budaya Positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu wajib nasional. 3. Sambutan. 4. Acara inti. 5. Doa penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya, acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Yesi Yusnianisi SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Kerandon. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SD 2 Grandong. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada undangan kali ini. Terima kasih juga kepada Neng Rima sebagai calon guru penggerak pada kegiatan program guru penggerak. Pada kali ini saya selaku kepala sekolah pertama-tama mengucapkan luar biasa terima kasih sudah terlaksananya kegiatan aksi nyata ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini kita semua rekan-rekan teman-teman terutama saya pribadi sebagai kepala sekolah dapat melihat kemudian membantu memaksimalkan supaya kegiatan ini hari ini dan seterusnya itu bisa terlaksana dengan baik. Semoga manfaatnya juga sudah sangat luar biasa. Dan untuk calon guru penggerak sendiri kepada yang Rima, Ibu memberikan close ucapan luar biasa sudah masuk karena saya pribadi itu melihat begitu sulitnya untuk menjadi guru penggerak. Dan terima kasih kepada Neng Rima karena dari Kecamatan Talun ada 2, salah satunya dari SD kita yaitu SD 2 Randon. Kemudian juga kedepannya mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini dapat memotivasi teman-teman yang lain, guru-guru yang lain juga terutama ibu sebagai kepala sekolah untuk bisa ayo sama-sama membuat SD 2 Randon menjadi lebih baik lagi. Getok tular ilmunya kepada teman-teman, semangat teman-teman yang kita mumpung masih muda. Lanjutkan perjuangan untuk kedepannya generasi muda kita lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Rima Kismania SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Min. Mohon izin. Cek bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada program Guru Penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Cirebon. Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan hingga lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yesi Yusnianingsi dari SD Negeri 2 Grandong. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkenan meluangkan waktu, dan juga Bapak guru hebat yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan lapangan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Tak lupa mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa hingga kita bisa bernafas sampai saat ini. Kemudian mari sama-sama membacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lama ya Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu ya. Semangat, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, boleh semangat ya? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon waktunya, nanti saya baca ini sedikit ya. Baik, perkenalkan dulu. Ini nama fasilitator
penggerak ini lumayan setahun. Mohon doanya mudah-mudahan saya sehat mental, sehat fisik, sehat biasa dan sehat uniknya. Agak biar gak konslet gitu setahun soalnya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya, Masya Allah. Nah, oke, next. Ini saya ada kenal ya Bapak Ibu ya. Baik, ini saya calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah sejak bulan Agustus hingga insya Allah Juli akan berlangsung program guru penggerak. Kemarin libur Desember, Januari, dan sekarang PR-nya adalah Juni. Next. Nah, Bapak Ibu kita sharing saja ya. Tidak ada saya mengguru ya, tapi bagaimana kita sharing saja apa yang saya dapat dari guru penggerak, bisa mudah-mudahan bisa tertular di Negeri 2 Krando dan Bapak Ibu sekalian. Ini next. Bapak Ibu mohon izin, nanti saya akan rekam, ada 2 campers saya, kamera person saya, ada Pak Bibit dan Bu Novi, beliau teman selama saya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat tayangan ini di YouTube saya. Kemudian di PMM, nanti Bapak Ibu akan mengisi komentarnya di PMM. Kemudian nanti saya akan sharing di guru belajar dan berbagi, khususnya guru belajar dan berbaginya. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih latar belakang kita berkumpul di sini? Latar belakangnya adalah bahwa kita melihat keprihatinan pendidikan saat ini. Pendidikan saat ini itu apa? Nah, pendidikan dulu apa? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak datang ke sekolah dari SD atau TK itu tidak hanya menerima pendidikan saja, matematika, menguasai matematika dan lain sebagainya, tapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu adalah budaya positif, termasuk di dalamnya kedisiplinan dan lainnya. Seperti di Jepang. Di Jepang itu sampai usia 10 tahun kalau kurang lebih ya, itu mereka mengedepankan adalah, kalau kita bahasa orang muslimnya akhlak dulu. Kalau kata orang Jepang, disiplinnya dulu. Kehormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Bagaimana budaya antri pun di Jepang itu diajarkan. Nah, makanya Indonesia itu semakin kesini generasi apa yang namanya Gen Z ya? Bunita Gen Z bukan Bunita. Apa namanya generasi sekarang? Kenapa? Gen Halilintar bukan ya? Jadi semakin kesini semakin lihat banyak kasus anak-anak yang sudah terkontaminasi budaya barat dan mereka tidak mampu memfilternya. Orang tua lepas kontrol begitu aja. Nanti peran kita hari ini. Oke, next, tujuannya adalah Bapak Ibu dikumpulkan di sini adalah menumbuhkan budaya positif, terutama nanti diaplikasikannya di kelas masing-masing. Next, budaya mengembangkan budaya positif ini nanti Bapak Ibu boleh laksanakan di kelas masing-masing. Boleh nanti di-upload di PMM-nya masing-masing gitu, mungkin contoh, saya kasih contohnya seperti ini, nanti Ibu boleh mengaplikasikannya di PMM-nya masing-masing. Oke, tolak ukurnya apa hari ini? Adalah murid dapat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, oke, next, kita nanti banyak ya. Terima kasih atas izinnya Ibu. Nah, oke. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah didukung oleh semua pihak. Terima kasih. Oke, nah, oke. Nah, Bapak Ibu, tarik nafas dulu dong, termasuk saya. Sudah nafas belum? Oke, baik. Bu Eva, apa itu budaya positif? Dari kata budaya, tahu nggak Bu? Kebiasaan. Bu, gimana Bu? Budaya itu apa Bu? Budaya positif. Kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Bu Mimi, Bu Widi atau Bu Nita? Oke. Nah, apa ya budaya positif itu? Baik ya. Next. Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingat filosofi Ki Hajar Dewantara apa? 3 loh. Tuh, udah 3 saya minta. Oke, kalau enggak, nama cepat mana? Ingarso, Sutulodo, Hikmatyo, Mamukarso, Tuturi, Handayani. Baik, next. Nah, dari permasalahan kita di awal, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya positif khususnya di kelas kita masing-masing? Nah, nanti Bapak Ibu selama perjalanan waktu pada hari ini kita akan belajar 6. Pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Keyakinan kelas, bagaimana membentuk keyakinan kelas.
Dan next, nah kita akan belajar apa itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita akan belajar 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, ya segitiga restitusi. Oke, next. Nah, materi pertama Bapak Ibu yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Oke, Bapak Ibu mohon izin kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Ya, jangan kamu tergoda oleh siapapun. Kira-kira kalau Bu Mimin, oh buka dong, nanti saya kasih 500.000. Boleh nggak? Atau permen mau nggak Bu? 10.000 mau nggak di kamu? Saya punya keyakinan kuat gitu. Tapi di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu hal yang berharga. Mau dilepas ke saya, atau saya kasih imbalan 500.000? Padahal lebih mungkin nilainya lebih besar daripada 500.000. Weh Pak, mau tukeran nggak? 500.000? Boleh. Tapi dalam hati gue Pak, ini saya ini harganya keyakinan saya itu 1 juta. Masa saya tuker 500.000? Ayo Pak, kuat. Mending tergoda 500.000 atau mempertahankannya 1 juta? Ini benar banget. Oke. Iya. Kira-kira apakah Anda membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, oke, karena ibu barangkali cangkel, atau paksaan teman Anda? Padahal diri Anda sendiri punya keyakinan yang luar biasa. Misalkan ya, saya orang Islam, tukar agama lain kan? Saya orang Islam, saya Islam. Maksudnya ditukar dengan agama lain, dengan sembako dan sebagainya. Kalau kita kuat, imannya udah kan tergoda. Tapi kalau orang lain, main sembako gitu kan? Saya maulah menukarkan akidah saya, nah, itu nggak boleh. Itu tapi ada ya yang seperti itu, nauzubillah ini. Itu seperti itu. Genggaman tangan adalah keyakinan, keimanan kita. Next. Nah, Ibu Bapak, coba renungkan dalam hati masing-masing. Apakah kita seperti ini? Nah, miskonsepsinya yang pertama, kita sama murid-murid. Apakah suka mengontrol murid itu benar? Miskonsepsi itu berarti ketidakselarasan. Apakah mengontrol murid, mendiktator murid itu benar? Ilusi itu apa sih? Bunita, mohon izin. Ilusi apa Bunita? Apa? Ilusi fata morgana. Pernah dengar ya Ibu? Hayalan, seolah-olah seperti nyata. Ya ilusi itu. Padahal itu semu. Nah, kita selama ini atau mungkin zaman-zaman dulu kala guru-guru kita atau orang tua kita bahkan merasa orang dewasa itu harus mengontrol siswanya, anaknya, muridnya atau adiknya yang lebih muda harus nurut sama kita. Atau mungkin orang-orang yang pemimpin-pemimpin kita ya, diktator itu banyaknya kayak seperti di Korea Utara seperti itu, mengontrol muridnya. Nah itu baik nggak? Padahal itu ilusi. Belum tentu ya. Oke, next jadi kita akan belajar nanti. Kalau saya buka sekarang nggak seru. Oke, kemudian ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bermartabat. Jadi saya nyuruh anak apa gitu ya, misalkan apa ya, datang tepat waktu misalnya. Padahal mungkin dia punya punya sesuatu yang dia terlambat tuh, mungkin di rumahnya ada kejadian apa, tapi kita langsung mengukurnya tanpa mengetahui bahwa kita harus konfirmasi dulu. Tapi kita selalu mengindahkan konfirmasi itu. Nah seharusnya itu jangan marah-marah dulu. Nah saya juga mengontrol diri dengan materi ini juga saya up and down. Ya dapat ini. Jadi muhasabah juga saya. Oke, 3. Bahwa kritik menegur adalah orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menegur anak langsung baik ya, gitu juga. Ya, oke? Gimana nih Pak? Oke, izin. Oke, next. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa keinginannya untuk dituruti. Anak nurut, padahal anak juga punya kebebasan untuk berpendapat. Oke, next. Nah, dari ilusi-ilusi itu melalui program Guru Penggerak dan Merdeka Belajar ada yang namanya teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, teori-teori itu stimulus-stimulus yang zaman dulu itu kita akan rubah menjadi teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Next. Penasaran Bapak Ibu? Boleh diminum dulu, boleh. Barangkali haus gitu ya. Oke. Nah ini ya.
Nah, stimulus respon realitanya kita selama ini kebutuhan kita tuh sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Anak dengan guru, anak yang satu dengan anak yang lainnya itu berbeda, punya keberagaman. Makanya sekarang namanya ada Merdeka Belajar dan Pembelajaran Diferensial. Jadi melalui kegiatan ini ada pembelajaran diferensial dan Merdeka Belajar. Jadi mengacu dari seperti ini, Bapak Ibu, kenapa sih kita Merdeka Belajar? Kenapa sih ada pembelajaran diferensial? Ini kenapanya terjawab di sini. Oke, semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang itu punya gambaran berbeda-beda. Saya suka merah dan Bunita suka pink, jangan harus disamakan Bunita suka saya merah. Semua orang punya keyakinan masing-masing. Gitu. Ataupun kalau Bunita mau berganti merah boleh. Oke, next. Kita mencoba mengubah agar pandangan orang harus sama dengan kita. Padahal pandangan orang itu berbeda-beda. Oke, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku memiliki tujuan. Yang melakukan itu pasti ada tujuannya. Walaupun perilakunya itu salah gitu. Mungkin nauzubillah ada orang maling gitu ya, kayak si pitung gitu ya. Si pitung katanya nyuri untuk bagi-bagiin katanya kaum duafa. Kita langsung menghukum si pitung salah. Padahal si pitung itu punya tujuan. Tujuannya apa? Katanya untuk membagikan kepada kaum duafa. Padahal kalau kita sebagai orang yang lebih kaya harusnya mikir, oh iya, si pitung ini saya kasih aja gitu ya. Jadi harusnya perbuatan itu menjadi lebih baik. Ada yang orang kayanya menyumbang ke si pitung, nanti si pitung bagiin. Nah, itu harusnya seperti itu lewat teori kontrol. Kita next paling bawah aja. Model berpikir menang atau kalah. Ya, saya sebagai orang tua atau saya sebagai kakak, saya sebagai guru pengennya menang atau kalah Bapak Ibu? Sama anak deh, menang atau kalah? Walaupun saya belum punya anak ya, tapi banyak anak murid. Pengennya menang apa kalah? Menurut kita apa? Menurut kemauan anak? Anak apa kita bener nih? Anak, ada bagus semua yang dari yang biasa. Tapi belum tentu nanti hati ibunya kecewa. Nah, sebenarnya adalah model berpikirnya harus win-win. Ibu senang, anak senang, guru senang, anak senang. Harusnya seperti itu. Jadi nggak harus guru yang puas batinnya, tapi anak juga harus puas batinnya. Oke, next. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada anak, pada adik kita, pada anak kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tugasnya hanya menanamkan nilai-nilai positif saja. Ketika dia berbuat salah, anak yang meluruskan. Nah, itu jalannya bukan ke kiri, harus ke kanan. Oh iya, saya pengen ke kiri Bu. Coba pikir lagi, ke kiri itu baik nggak? Oh iya Bu, saya ke kanan aja. Nah, itu. Oke, next. Akan tetap berperilaku baik. Oke, next. Lanjut aja ya Bu. Nah, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dain Boston, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Bentuk mengontrol dirinya sendiri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kita orang Islam punya rukun iman, rukun Islam, itu yang keyakinan. Ya, oke, next. Nah, nilai-nilai kebaikan itu banyak. Kita sebut dengan nilai-nilai universal. Yang pertama, menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti ada tujuan. Kemudian, nilai-nilai kebaikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Walaupun kadang caranya salah, ya, caranya salah, tapi dia punya tujuan. Tugasnya kita hanya membetulkan caranya saja. Nah, oke. Nah, ini nilai-nilai kebaikan yang sedang digalankan oleh Pak Nadiem, ya, yaitu profil belajar Pancasila. Ada yang apa lagunya Bapak Ibu? Belajar Pancasila. Jadi di YouTube ya. Oke. Nah, ini profil pelajar Pancasila dalam nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu ada banyak Bapak Ibu. Di Kementerian Pendidikan Indonesia yang akan digalangkan, yang sudah digalangkan sekarang adalah bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini
beramal, beriman, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tidak hanya ini Bapak Ibu, ada lagi banyak nilai-nilai kebaikan. Ini menurut IDO FIP, yaitu toleransi, rasa hormat, hingga komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter ya. Ini toleransi, damai, dan kesatuan. Next. Nah, ini menurut institusi organisasinya yaitu Living Goodness Lifestyle ya. Dapat dipercaya orang lain adalah kebutuhan atau nilai positif, nilai kebaikan, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Oke, nah ini dari 7 Essential Virtue, yaitu suara hati, kontrol diri, rasa hormat, ya, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Baik, ini nextnya ada Virtuous Project. Banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebaikan, dan orang Islam punya nilai-nilai kebaikan juga. Oke, baik. Bapak Ibu tarik nafas lagi, coba. Masih semangat? Sekarang saya beralih ke Imon. Baik, saya menanya siapa ya? Bu Widi. Apa saja nilai-nilai kebaikan di sekolah kita selama ini? Contoh aja dua di Bu Widi. Kebaikan yang ada di sekolah. Ya, apa perlu dirubah atau ditambah? Oke Bu, bagaimana Bu? Adakah nilai-nilai kebaikan di kelas atau di sekolah? Di kelas ya. Hmm. Ini juga menjadi pertanyaan juga Bu Rima. Iya. Kalau di kelas kan teori-teori yang lama itu biasanya guru suka memberi reward kepada siswa yang Pandai. Ya, pandai. Iya. Itu ya pertanyaan juga apakah itu baik atau Nah, ada di sini. Nanti ditulis lagi. Senang nggak ada yang tanya begitu? Tepuk tangan buat Bu Widi dan Bu. Nanti jawabnya di slide berikutnya. Nanti kita jodoh Bu. Punya kontak batin. Baik, Bu Widi. Nilai kebaikan 1 nih Bu Widi atau Bu Mimin. Contohnya apa? Tadi waktu di grup WA itu Bu Yesi mohon izin membagikan itu flyer tentang makan ya. Makannya harus bawa piring masing-masing, itu juga kebaikan. Atau mungkin kemarin ekobri, terus kemudian menggunakan sepatu dan lain sebagainya, itu nilai kebaikan. Banyak hal dan mungkin kalau dijabarkan panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang baik boleh dilanjutkan, yang tidak baik boleh ditinggalkan. Oke? Tadi pertanyaan Bu ada di sini, nanti ya. Nah, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, ribut ya, penghargaan dan restitusi. Next, kita akan menjawab pertanyaan Bu di slide berapa ya? Ini dulu ya. Nah, kita sebagai manusia dari lahir hingga dewasa itu punya motivasi hidup. Basicnya ada 3. Oke, 3 motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adalah saya lakukan supaya nggak dihukum. Atau yang kedua, udahlah saya mah melakukan ini biar dapat hadiah, biar dapat ranking. Nah, atau mungkin saya biar dapat apa gitu ya. Saya melakukan ini jadi nggak atas kemauan diri sendiri, pengen dapat hadiah. Yang ketiga, ini yang baik. Anak-anak atau kita semua melakukan sesuatu itu untuk menjadi yang mereka inginkan dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu, jadi melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan sendiri, bukan karena kita biar nggak dihukum atau karena pengen dapat hadiah. Ya, jadi ini walaupun ada yang negatif, positif. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih sendiri motivasi hidup saya itu mau pilih yang mana. Walaupun saya juga sama masih kudu muhasabah, banyak salahnya ya. Kadang-kadang terlambat. Jadi banyak motivasi hidup yang harus kita sama-sama muhasabah ini. Baik, next. Nah, Bapak Ibu mohon sama-sama renungkan. Pernahkah Bapak Ibu atau saya berada dalam sebuah situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan, ya? Walaupun itu bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain, ya? Pernah nggak melakukan sesuatu tuh? Ya uslah, lakukan
teruslah laksanakan gitu. Mengapa Anda tetap melakukannya? Tadi bisa jadi biar nggak dihukum, biar dapat hadiah, walaupun bukan dari dirinya sendiri. Oke, next. Nah, Bapak Ibu boleh renungkan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri, ya, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan pada Iva gugup nggak bisa jawab. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat beliau menjawab. Pada saat Iva menjawab pertanyaan dari guru tersebut, seluruh siswa, si Iva, gini, biasalah anak-anak ya. Nah, Pak Seno pun ya membiarkan teman-temannya ketawa. Jadi ya penat ya, ikuti kunci di sini. Nah, ia pun tergagap, malu dan luar biasa. Kemudian dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Sini. Udah digoncakin kalau kata bahasa Sundanya, suruh maju. Nah, kemudian lagi di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nih, kamu sih, bla 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 bla. Ya. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin tambah dibully lagi anak itu. Nah, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Mungkin kena spidol atau bagaimana. Boleh mic-nya Bu? Siapa yang mau menjawab? Ibu, Bu Nita, baik nggak? Itu Bu. Nah, ya, oke next. Menurut Bu Nita, apakah Bu Nita setuju dengan tindakan Pak Seno tadi Bu? Ini mau diizin sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tadi perilaku dari Pak Seno itu kurang setuju ya Bu. Setuju. Karena itu kan mempermalukan anak, sama aja mempermalukan anak akan menjatuhkan mental dia gitu. Iya, terima kasih. Seperti ada lagi teman-teman? Rekan-rekan semua guru-guru hebat. Kalau udah cukup, terima kasih Bu Nita, tepuk tangan buat Bu Nita. Oke. Menurut Bu Nita katanya itu termasuk bullying. Ya, itu termasuk bullying. Tanpa kita sadari, itu menjadi inner child, sakit hati, anak itu akan terbawa hingga dewasa. Saya punya cerita Ibu. Waktu itu kelas 2 SMP, saya masih ingat kelas 2B. Waktu pelajaran bahasa Cirebon, saya itu ada kolom seperti ini. Saya tuh sebenarnya memang mau ngerapiin doang bukunya gitu ya, biar jatuh di pangkuan saya. Guru matematika saya tuh killer di SMP 6 itu. Beliau masuk, saya masukin di sampahnya, saya mengerjakan PR matematika pada saat pelajaran PR bahasa Cirebon pada saat pelajaran matematika. Tanpa konfirmasi ke saya alasannya apa, langsung saya dikeluarkan dari kelas saya. Kamu keluar, pelajaran bener ini saya nggak buka. Dan masih ingat saya, akhirnya saya keluar pas pelajaran itu matematika. Saya bersembunyi di WC. Di WC kelas 2 sebelah apa di WC kelas 2 saya bersembunyi, dan itu sampai detik ini saya teringat kejadian itu. Jadi saya benci matematika kelas 2. Kelas 1 Bu Yoyo namanya, saya senang matematikanya. Kelas 3 Pak Ino, saya senang matematikanya. Kelas 2 saya benci banget matematika. Saya sampai akhirnya benci sama hitung-hitungan pada saat kelas 2. Padahal waktu saya SD saya suka matematika. Gara-gara yang bapak itu tanpa konfirmasi ke saya, dia langsung mengusir saya. Memang beliau itu tergau, push up the leg. Itu sebenarnya nggak baik. Kita harus perbaiki. Era mengajar dulu dengan era mengajar sekarang harus banyak yang dirubah melalui teori kontrol. Nah itu membekas sama seperti dilakukan Pak Seno. Ya, anak itu akan trauma, dan itu traumanya akan teringat seumur hidup. Begitu pula kepada anak-anak di kandungan kita ya, itu juga sama. Kalau kita melukai sedikit itu pasti memori inner child-nya. Pernah dengar Bapak Ibu inner child? Ya nanti itu jadi luka batin itu harus disembuhkan. Harus bahkan kalau luka batin itu sangat parah harus ke konselor, harus ke psikolog. Karena dari luka batin itu bisa merusak kehidupannya dia. Masih ada dendam-dendam pribadi yang belum terungkap. Nah, saya juga pengen curhat sama psikolog biar luka-luka batin saya yang di sekolah dan lain sebagainya itu bisa terobati. Oke, next. Nah, Bapak Ibu tadi pertanyaan Bu, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Ya, restitusi apa ya? Nah, kita lihat gimana Bu? Baru, oke. Nah, dari sini nanti kita akan belajar nih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Nah, hukuman. Nah, ini
zaman dulu sekali ya, tadi seperti guru saya tidak berencana keluar dulu dari kelas. Padahal cuma masukin buku bahasa Sunda. Atau tanpa ada kesepakatan. Nggak ada perjanjian dulu kalau ngerjain matematika di bahasa Sunda di pelajaran matematika keluar, nggak ada perjanjian. Tapi suruh keluar. Atau mungkin bersifat satu arah, cuma gurunya yang puas. Saya nggak puas, harusnya ngomong dulu sama saya. Kenapa saya memasukkan buku matematika di pangkuan saya? Atau mungkin guru fisik zaman dulu ya, Bapak Ibu, lempar kapur, lempar spidol ya. Terus apa lagi? Spot jam, jemur lapangan, warna bendera dan lain sebagainya, teman-temannya banyak ya. Nah itu, atau tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, inner child, luka batin. Atau yang lebih bagusan sedikit di in the middle ya, tengah-tengahnya, konsekuensi. Ini agak better. Konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Ada nanti kalau nggak bawa sampah spot jam ya. Atau anak-anak kalau nggak datang terlambat berdiri di lapangan basket ya. Ya seperti itu. Ada kesepakatannya. Ada yang agak mending, ada ngomong dulu, ada mending yang ngomong dulu. Tapi murid mengetahui kesepakatannya, ya sudah terencana, udah ada ngobrol dulu. Muridnya sudah tahu kalau saya salah, saya akan apa, sudah tahu. Jangka waktunya pendek, cuma nuruti saat itu aja. Atau mungkin data yang dapat diukur, oh ya udah ketahuan dihukum di luar. Atau tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek dulu, saya coba lapangan nih, panas, pegel, ya. Tapi besoknya ulangi lagi nggak Bapak Ibu? Ulangi lagi nggak? Pernah nggak yang datang terlambat seperti saya? Atau mungkin dijemur di lapangan? Ada yang pernah dijemur di lapangan? Saya pernah waktu SMA datang terlambat, karena saya dari tahun ke Perum itu lumayan ya, apalagi macet di Perum ya. Itu selama upacara saya di luar dulu. Tapi besok lagi, Senin lagi kadang-kadang kalau bapak saya telat nganternya, telat lagi. Ya, seperti itu. Nah, jangan contoh saya yang dulu. Oke, nah dari hukuman lebih baik lagi ke konsekuensi, ada yang lebih better sampai sejauh ini yang lebih baik. Entah nanti kalau ada peneliti lagi, ada yang lebih baik daripada ini, mungkin ada lagi nanti nomor 4, nomor 5, nomor sekian. Oke? Nah, yang lebih baik itu bukan membuku, bukan memberi konsekuensi, tapi membentuk restitusi. Apa itu restitusi? Nanti di bagian 6. Ya, restitusi kasarnya merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Atau merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, ya, untuk masalah mereka. Jadi mereka akan berpikir sendiri, kita hanya mengontrolnya. Kalau salah akan apa, dan nanti dia akan menentukan hukumannya sendiri. Kita setuju seperti itu. Dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terkait ya tentang kebaikan-kebaikan universal tadi yang di awal. Ya, tadi saya sudah sampaikan kebaikan harus baik seperti Profil Batin Pancasila dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu boleh tanya, penghargaan itu baik kan? Baik? Benar. Coba kasih anak yang apa tuh namanya siapa Bu? Alia ya? Alia misalkan ngaji hatam 1 juz dikasih HP Android misalnya, atau anak yang ingin misalnya bisa apa gitu ya, dikasih apa gitu, baik ya? Baik ya, kita pegang dulu baik. Oke, next. Nah ini menurut Alifon ya, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, atau menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kenapa? Nah ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ya, saat kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita harus berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Jadi sebagai iming-iming saja.
Nah, langsung. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Penghargaan mengurangi ketepatan. Gak tepat sebenarnya. Kemudian, jika memberi penghargaan pada siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban, ya, itu penghargaan menurunkan kualitas atau penghargaan mematikan kreativitas. Jadi harus nurut seperti kita dan kita dapat itu. Padahal dia punya kreativitas yang lain. Oke? Penghargaan itu menghukum. Nah, jika penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kalau nggak melakukan, saya akan dihukum. Gitu. Atau motivasi dalam dirinya akan berkurang. Jadi pengen melakukan sesuatu karena hadiah doang. Jadi maksudnya penghargaan pengaruhnya itu penghargaan jangka pendek. Jadi kalau saya pernah dengar kajian, orang tua ada Umi sama adiknya ngasih Ramadan, targetan Ramadan untuk menghafalkan khatam ya, atau menghafalkan Al-Quran. Itu hadiahnya misalkan apa gitu. Tapi setelah Ramadan ngaji lagi kan? Ada yang lanjut. Tapi kalau ada yang pengen dapat hadiah itu selalu ngaji ya, ada yang pengen dapat hadiahnya doang, cuma Ramadannya doang. Baik nggak? Iya sih, benar anak baik, menurut kita baiknya. Sebenarnya itu harus ada kontinuitasnya. Jadi cuma Ramadannya doang. HP Ramadan 3 kali kata misalnya seperti itu. Cek. Nah, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Cek, merusak hubungan. Ya, baik. Mohon maaf. Penghargaan merusak hubungan. Adil nggak kalau anaknya 5 misalnya? Atau anaknya 30 di kelas ya, saya gitu. Si A ranking 1 dapat segini, si B dapat segini, si C segini. Nah, merusak hubungan nggak? Merusak. Anak yang nggak dapat hadiah gimana? Gimana, Bapak Ibu? Gimana? Suruh belajar biar dapat. Padahal kemampuan anak beda-beda. Ada yang bisa matematika, ada yang bisa seni, ada yang bisa kaligrafi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau tidak salah dari kurikulum 2 kurikulum sebelumnya tidak ada ranking. Makanya saya agak bersikuat tidak mengumumkan ranking. Kenapa? Ranking itu salah satu bentuk penghargaan. Dia ranking 1 belum tentu. Siapa tahu yang 31 dari bawah itu dia jadi polisi, jadi kapolda, jadi presiden. Padahal 30 dari bawah, ya? Atau mungkin yang 1 dari 1, harus bilang gini tadi, jadi OB. Tuntutan orang tua. Makanya kita tidak bisa menjudge perbedaan tadi. Perbedaan nanti ada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi anak-anak itu berbeda, bineka tunggal ika. Anak kembar berbeda. Si A sama si B, ya si kembar misalnya, nggak bisa disamakan. Ini kamu ranking 1 terus, kamu kembaran, dia bisa apa-apa. Beri kembaran ya. Biasalah mereka ketika membaca kita. Baik nggak Bapak Ibu? Itu merusak hubungan. Nanti anak yang keduanya merasa sakit hati, yang kembaran itu merasa sakit hati, yang kemarin sedih. Tahu sebilang ini tadi di TV itu anak itu ibunya, anak itu bapaknya, warisan berebut sampai warisan itu ujungnya ke warisan. Ya, anak terlalu disayang, asal dia baik-baik. Nah itu salah satunya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan meningkatkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu sebenarnya menghukum dan memotivasi dari dalam dirinya saja. Next. Nah sekarang dari 2 permasalahan di awal, kita ini dari kalau kita banyak permasalahan itu bagaimana sih supaya anak nurut, supaya saya nurut gitu ya, supaya saya bernurut sama ibu, orang tua dan sebagainya. Saya masih muhasabah, itu harus meyakini keyakinan kelas, keyakinan keluarga, ya, keyakinan sekolah. Caranya gimana? Next, mau izin? Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tahu nggak helm itu buat apa Bapak Ibu? Pelindung kepala. Ya, kadang-kadang saya kalau itu suka nggak pakai helm karena
biar jadi hilang. Padahal kalau kita sadar diri, supaya apa sih yang itu? Supaya kepalanya itu enggak terbentuk, tapi ya kita sama-sama masih muhasabah ya untuk helm ini. Nah, oke, next ya. Nah, tujuan pembelajaran, cara menganalisis keyakinan kelas, yaitu dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah melalui budaya positif sebagai fondasi dan arah tujuan sekolah kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik. Kita punya masalah nih sebelumnya. Bagaimana kita memperbaikinya melalui keyakinan kelas atau permasalahan dalam sebuah sekolah dan kelas atau sebuah keluarga. Ya, dapat menjalankan proses pembentukan dan peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ada diskusi. Saya tuh suka nonton video-video parentingnya Keca Tengker ya. Pernah dengar Keca Tengker, adiknya Nagita Slavina. Beliau itu psikolog dan teman saya juga alhamdulillah dari psikolog. Pola asuh sama anak itu ngobrol kayak gini, peraturan kelas. Masya Allah gitu kan gitu ya. Nah, kita akan menerapkan ini di pendidikan kita di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang bawahnya ini dapat berpikir kritis. Anak bisa mikir, orang-orang bule ngobrol sama anak itu kayak walaupun kadang-kadang jeleknya mereka panggil semua namanya. Ya, dapat berpikir kreatif, reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang tertuju pada peraturan yang ada di sekolah atau di keluarganya atau di institusi-institusi lainnya. Nah, ini ada yang baik dari pemikiran-pemikiran barat yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Okay, next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, bedanya adalah seorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dalam dirinya sendiri. Bukan karena peraturan, ya udah peraturan jembreng 20 hanya tertulis terpampang, tapi tidak diyakini dalam hatinya bahwa itu akan dilaksanakan. Tadi pengen dihukum, pengen dipenghargaan, seperti itu tujuannya dia. Itu kita akan berubahkan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Walaupun ditulis di sini, tapi kita sudah ngobrol sama anak-anak. Minum dulu aja Bapak Ibu. Boleh saya juga minum dulu ya? Boleh mohon izin minum dulu. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan sekali. Mohon izin atas waktunya sudah menyita sedikit waktu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Mana semangatnya? Ini semangat tuh gitu ya. Mana semangatnya? Ini semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, mohon izin. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi di awal sudah ada. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke. Atau keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita hemat. Nah, caranya gimana menunjukkan membuat keyakinan di kelasnya masing-masing nanti di kelasnya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan anak-anak untuk bercurah pendapat. Saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini. Ya, tentang peraturan yang akan disepakati di sekolah. Jadi peraturan bukan dari saya, tapi dari anak-anak yang curah pendapat. Mencatat semua masukan pada murid di sekolahnya, boleh dibuat aksi nyata. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian ganti kalimat-kalimat yang kalau ini namanya peraturan kelas di atas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dirubah menjadi kalimat ajakan. Lah atau mari gitu ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Okay, next. Nah, kemudian cara yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Benar gak nih kita sepakati seperti ini? Oh, ini kurang tepat atau mungkin harus ditambahkan seperti itu. Atau tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Nanti anak-anak berpendapat, Bu ini gini, pendapatnya kurang tepat. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding sekolah, ya di mading agar dapat dilihat oleh semua anak. Oke, kita next. Nah ini guru tugasnya mengajar, mendidik sampai mendorong refleksi atau kolaborasi. Murid bukan ya, murid ini tugasnya belajar dengan giat hingga melakukan refleksi. Nah sekarang, nah ini contoh
keyakinan kelas yang sudah saya buat. Dan ini contoh yang ada di sekolah ya. Gerakan bebas sampah salah satunya. Oke. Kita ini dulu ya. Ini suaranya nggak ada, jadi saya harus siap-siap. Bapak yang ada di sini tuh contoh ya Bu. Oke. Nah ini contoh yang dibuat di kelas. Kita percepat saja ya, nanti mungkin bisa dilihat di YouTube saya ya Bapak Ibu. Next saja. Nah kemudian, dari semua yang sudah dilakukan poin 1, poin 2, poin 3, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Kita, saya, ibu bapak semua, anak-anak kita itu punya kebutuhan dasar. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bentar ya Bu. Kebutuhan dasar manusia. Sana Pak. Sebentar aja ya Bu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat menjadi yang subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan saja. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau misalkan dikecewakan, ya ada ya orang berantem, bertahankan diri, sakit hati akan mempertahankan dirinya, ya. Bagaimana supaya dia tidak terluka, ya, secara emosi, secara fisik dan lain sebagainya. Nah, manusia itu juga butuh cinta, butuh kasih sayang, termasuk anak-anak kita. Kemudian butuh kebebasan. Kita juga butuh kebebasan untuk melakukan, untuk berekspresi. Di Pancasila itu kan berani mengutarakan pendapat, ya. Ya, kemudian kesenangan, manusia itu pengen happy, nggak mau dikekang seperti itu. Atau kuasaan, ya, kuasaan, power. Manusia itu ingin berkuasa atas dirinya sendiri minimal. Oke, next. Nah, ini masih sama. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk membaca bersama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ngetrek ya, atau jelupin duit ya. Apa yang akan Anda lakukan? Boleh minta izin Ibu Nani, Bu? Untuk ada yang diketrek gimana, Bu? Bu, gimana Bu kalau ada yang diketrek makanannya jeluk duitnya itu kan, Bu? Dia nasihati. Betul. Siapa lagi balikin nggak duitnya, Bu? Kalau makanan saya, kalau uang menggantinya. Oke. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira apa? Jalupin duit bature atau jaluk? Dari mana, Bu? Belum sarapan. Bisa jadi. Apalagi, Bu? Ngasih kasih uang jajan. Apalagi? Oke, kita tutup dulu ya. Nah, kalau misal next, nah bisa jadi anak itu betul kata Bu Nita nggak dikasih uang jajan. Nah, kita jangan memarahi dulu anak tersebut. Bisa jadi nggak bawa uang, atau bisa jadi orang tuanya ya nggak mampu gitu ya. Nah, dia tuh pengen memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup, lapar, tapi caranya salah, maksa, ngetrek. Nah, itu harus dikonfirmasi sama gurunya. Kenapa kamu minta uang? Kamu minta makanan dan nasinya gitu ya. Karena ini, udah kita jangan marahin dulu. Lain kali anak kamu ngomong sama ibu, nggak usah begitu ya sama teman. Baik nggak? Ya Bu, nggak baik. Nanti saya nggak pernah. Dan itu seperti namanya teori restitusi. Oke, next ya. Maaf ini. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, dari permasalahan itu, ketika ada anak yang berperilaku negatif melalui budaya positif ini, nah ada solusinya namanya 5 posisi kontrol. Nah, oke, 5 posisi kontrol sebentar Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya nggak bisa langsung di play. 5 posisi kontrol. Dapatkan wajah Dewi. Mohon izin ya, Bu, bentar ya, Bu. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan dari konsep dan contoh penerapannya. Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini 5 posisi kontrol, posisi penghukum, posisi membuat merasa bersalah, posisi menjadi teman, posisi pemantau, monitor, atau posisi selanjutnya adalah menjadi manajer. Okay, next. Oke, kita sebentar aja ya Bu ya. Next. Contoh posisi menghukum dulu. Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh ya, posisi kontrol yaitu tentang menghukum. Baik, nah ini tujuan mempelajari posisi kontrol adalah guru dapat melakukan refleksi, merenungkan atas disiplin yang telah dijalankannya, baik atau buruk. Kita sama-sama muhasabah, apakah selama kita menjadi seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai kakak, atau sebagai yang lebih dewasa, selalu melakukan sesuatu hal yang kita inginkan tanpa mengkonfirmasi ke anak tersebut. Bisa jadi anak tadi itu terlambat, ada sesuatu alasan yang kita belum ketahui sebelumnya gitu. Harusnya konfirmasi dulu ke anak tersebut. Kenapa? Tanpa tadi seperti kasusnya saya langsung dihukum doang suruh keliling lapangan. Padahal bisa jadi dia ojeknya macet dan lain sebagainya. Oke? Walaupun itu bukan excuse ya, dia bukan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan. Tapi nanti kelakuan yang salah itu dia akan memperbaiki sendiri. Oke? Next, posisi kontrol dalam segitiga restitusi adalah ini sebagai penghukum. Kelima ini, Bapak Ibu, akan tidak baik jika dilakukan berlebihan. Jadi sekedarnya saja, secukupnya saja. Guru itu benar sebagai penghukum, tapi kalau berlebihan seperti yang kasus tadi itu juga tidak baik. Oke? Atau membuat rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Ya, kalau lebih baiknya adalah menguatkan hati dia supaya tertegun. Oh iya, dia berpikir sendiri. Kemudian teman, ada ya Bapak Ibu guru yang terlalu dekat dengan anaknya, anak muridnya, sebagai menjadikan teman akhirnya melunjak. Ya, kemudian itu juga terlalu berlebihan juga tidak baik. Atau memantau, cuma ngawasin aja tanpa melakukan sesuatu, itu juga tidak baik, cuekin. Atau sebagai manajer, ngatur-ngaturnya saja. Ini kalau berlebihan pun tidak baik. Posisi kontrol. Oke, next. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi, nah kita melakukannya apa caranya? Langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin kalau tidak terlihat, nanti Bapak Ibu boleh praktik di kelasnya masing-masing cara gur yang baik, cara melakukan segitiga restitusi yang baik kepada anak-anak kita, anak kandung atau anak murid atau yang lebih muda daripada kita itu dengan tiga segitiga restitusi. Jadi jangan menghakimi dan lain sebagainya. Pertama, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi akan berpikir sendiri. Oke, ini di sini menstabilkan identitas. Ya, caranya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu juga pernah salah. Kita sama-sama memperbaiki diri, seperti itu. Atau, ya, selanjutnya ini. Kemudian selanjutnya adalah mohon izin, ya, di sini, yaitu kemudian ini menjadi imam. Nah ini. Kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Ya, betul, kamu coba berpikir itu salah atau tidak perbuatannya. Iya salah Bu. Baik, kita sama-sama mengaju ke arah yang lebih baik bagaimana. Nanti ada kesepakatan berikutnya. Atau yang ketiga menanyakan ya benar. Kalau kamu berlakukan kesalahan itu, apa yang kamu yakini? Nanyakan keyakinan. Oh iya, saya jadi harus anak yang baik. Bla 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 bla. Ya, misalkan anak tidak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Tahu tidak? Islam itu wajib sholat. Bla 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 bla. Jadi dalam hatinya mau sholat. Seperti itu. Next ya Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melakukannya kemarin sama ini waktu ini. Maaf ya. Next. Mohon izin. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube saya saja Ibu ya. Takut lama ya. Oke, baik. Oke, rangkaian penerapan budaya positif di sekolah. Ini contohnya literasi, boleh diterapkan di kelasnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini membuat daur ulang sampah, kesepakatan tidak membuang sampah sembarangan, solusinya seperti ini. Kemudian ini kemarin ada dari Polres ya, alhamdulillah menerapkan dan penyuluhan
budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah. Kemudian next, nah, refleksi atau harapan. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang keceletot, ya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lahir batin ya Bapak Ibu ya. Mohon keikhlasannya untuk memaafkan, dan terima kasih banyak atas ribuan waktu dan detiknya, ribuan detik waktunya. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang luas ya pemaparannya, mohon izin nanti kita bisa sharing di lain waktu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan ditutup oleh Bu Mimin. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Rima yang telah memandu acara ini dengan baik. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salabila. Saya senang sekali belajar di kelas 4. Saya menyepakati keyakinan di kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Zahra. Saya dari Negeri 2 Krandan. Saya dari SD Negeri 2 Krandan. Saya senang belajar di kelas 4 dan saya menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesus Naningsih, SPDSD, selaku Kepala Sekolah SD 2 Krandan. Menyikapi kegiatan kemarin diseminasi calon guru penggerak, pesan yang ingin saya sampaikan kepada calon guru penggerak adalah terus bergerak maju dalam kegiatan aksi nyata untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Berikut juga semoga kegiatan yang dilaksanakan itu mempunyai pengaruh yang baik bagi peserta didik maupun calon guru penggerak itu tersendiri. Kemudian juga yang diharapkan adalah ilmu yang dapat ditularkan kepada teman-temannya. Kemudian juga dilakukan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik yang dapat diterima oleh kita semua. Untuk pembiasaan itu sendiri dapat dilakukan baik di kelasnya ataupun di lingkungan sekitarnya, sehingga ilmu yang didapat oleh calon guru penggerak itu dapat dirasakan oleh stakeholder yang ada di SDN 2 Krandan. Sekali lagi, saya mengapresiasi kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus semangat, terus bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ututia. Saya mengajar kelas 5 di SDN 2 Krandan. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya sangat senang, sangat tertarik dengan penyampaian Ibu yang cukup jelas. Dari keseluruhan yang Ibu sampaikan, saya dapat menangkap beberapa poin penting atau beberapa hal, yaitu satu, tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, selanjutnya 5 kontrol guru dan segitiga restitusi.
di mana istilah-istilah tersebut bagi saya sebagai guru yang sudah senior itu adalah istilah-istilah baru, Bu, yang sebetulnya sudah lama sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi atau 5 kontrol guru, budaya positif itu saya yakin sudah diterapkan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari. Hanya ini istilah saja ya, Bu. Jadi saya bisa mengenal beberapa istilah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Harapan saya ke depan, saya dapat menerapkan apa-apa yang baik yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Saya dapat menerapkan insya Allah di dalam pembelajaran sehari-hari, baik di kelas khususnya ataupun di sekolah. Nah, sehingga nanti akan terjalin hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik. Itu harapan saya, Bu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti, saya ngajar di kelas 2. Kesan saya setelah melihat materi dari Bu Rima terkait dari budaya positif itu sangat bermanfaat bagi saya dan mendapatkan ilmu yang sangat bagus ya. Kemudian kesannya yaitu harapannya insya Allah saya akan belajar menerapkan segitiga restitusi terutama di kelas saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Lidiana. Saya mengajar di SD Negeri 2 Krandon, mengajar di kelas 3. Kesan saya setelah mengikuti seminar diseminasi yang diadakan oleh Ibu Rima, alhamdulillah setelah kita sharing banyak hal ya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat. Harapan saya ke depan, saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan kepada murid-murid saya di kelas, seperti dengan mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, contohnya membuat kesepakatan kelas bersama dan kemudian bagaimana memperlakukan siswa dengan benar dalam pembelajaran ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih.